Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dengan materi sujud. Lebih tepatnya, kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.10 memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian 4.10 mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Anak-anak sekalian, tentunya kita sebagai seorang muslim telah rutin dan konsisten untuk melakukan sujud setiap hari, yaitu sujud di dalam sholat. Tetapi tahukah kalian bahwa ada sujud di mana sujud tersebut bukan bagian rukun dari sholat? Ya, sujud tersebut kita akan pelajari kali ini. Ada 3 macam sujud, yang mana sujud-sujud ini hukumnya sunnah. Dia bukan merupakan bagian dari rukun sholat. Yang pertama, sujud sahwi. Yang kedua, sujud syukur. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Sebab dan tata cara sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad atau bagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yaitu doa kunut pada sholat subuh, kemudian tasyahud awal pada sholat wajib 4 rakaat. Jadi ketika meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Atau penyebabnya bagian daripada sunnah ab'ad, umpama dalam kunut subuh terdapat beberapa bacaan seperti sholawat, salam yang tertinggal, padahal tetap melakukan doa kunut subuh tapi tertinggal pada bagian bacaan tersebut, tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Begitu pula pada tasyahud awal, ada bagian-bagian bacaan yang mana ketika kita lupa, kita tetap disunahkan untuk melakukan sujud sahwi meskipun kita melakukan duduk, tetapi bagian daripada bacaannya tertinggal. Kemudian yang kedua, menambah rukun fi'li, perbuatan yang disertai adanya keraguan. Contohnya ketika sholat pada rakaat terakhir kemudian ragu apakah itu rakaat terakhir atau menyisakan rakaat lagi, maka diambil pendapat pribadi bahwa rakaat tersebut adalah rakaat, bukan rakaat terakhir. Umpamanya rakaat keempat, maka kita ambil itu rakaat ketiga, jadi menambah lagi. Seandainya pun real itu rakaat kelima, maka itu tidak mengapa karena kita pada keadaan lupa dan ragu. Tetapi sebelum melakukan salam, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun cara melakukan sujud sahwi bisa kita simak pada link video YouTube berikut ini. Yang kedua, sebab dan cara sujud syukur. Sujud syukur itu dikarenakan mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka sebelumnya atau kepastiannya, baik nikmat pada dirinya sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Maka tidak disunahkan mendapat nikmat yang terus-menerus seperti nafas yang keluar masuk dari hidung atau nikmat Islam yang senantiasa berada di dalam hati. Nah, nikmat-nikmat tersebut tidak disunahkan untuk sujud syukur karena nikmat tersebut terlalu umum dan terjadi pada setiap saat. Sedangkan yang dikehendaki dengan sujud syukur adalah khusus nikmat yang tidak disangka-sangka kepastian datangnya, datang dengan tiba-tiba umpamanya. Namun bisa juga nikmat tersebut yang umum tersebut masuk dalam kondisi khusus, umpamanya
Orang yang sebelumnya nafasnya normal, kemudian dia sakit. Nah, setelah sakit beberapa waktu, sembuh dan kembali normal lagi. Nah, itu termasuk pada kondisi khusus, yaitu kesembuhan daripada penyakit. Atau nikmat Islam, saudara, kerabat, sahabat atau siapapun yang sebelumnya non muslim kemudian dapat hidayah dan masuk kepada agama Islam, menjadi muslim dia. Nah, itu pun nikmat yang datang secara tiba-tiba. Itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, kemudian penyebab yang lainnya adalah terhindar dari bencana atau musibah. Terhindar atau selamat dari bencana atau musibah seperti banjir, tanah longsor, angin ribut, gunung meletus, dan musibah yang lainnya. Maka disunahkan seorang muslim untuk melakukan sujud syukur. Adapun cara melakukan sujud syukur yaitu dilakukan di luar sholat dengan 1 kali sujud. Disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang terdapat pada link berikut ini. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dianjurkan ketika kita telah mendengar ayat-ayat sajadah atau telah membaca ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah yang dikerjakan pada saat kita sholat tidak memakai takbiratul ihram, hanya takbir biasa dan tidak memakai salam. Kemudian khusus bagi makmum, maka ketentuannya harus mengikuti gerakan imam sebagaimana sholat berjamaah. Adapun ketika di luar sholat, setelah selesai membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajadah, langsung menghadap kiblat, kemudian takbir disertai niat, lalu sujud. Kemudian takbir kembali, bangun dan duduk, lalu dilanjutkan dengan salam. Ini adalah keterangan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Silahkan kalian baca. Namun untuk lebih ringkas dan mudahnya, kalian bisa praktekkan di rumah dengan cara kalian membuka Al-Quran dan membaca. Dan dilihat adakah tanda seperti gambar kubah masjid dan tulisan berbahasa Arab sajadah, kecil tulisannya. Nah, itulah tanda bahwa ayat tersebut ayat sajadah. Setelah kalian membacanya, kalian disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video di alamat link berikut ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian menggali informasi selengkap-lengkapnya tentang materi kita kali ini, yaitu macam-macam sujud, baik dari internet, YouTube, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan sujud, sebagai bahan untuk menjawab tugas yang ada di lembar LKPD. Demikian sedikit penjelasan dari Bapak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.